Hai teman-teman semua, kita sekarang lagi ada di podcast Bincang Profil atau Bincang Profesi Sipil. Dan acara podcast Bincang Profil ini diadakan oleh Bidang Keprofesian HMS FPTK UPI. Dan sekarang di episode 1 kali ini kita mau bahas tentang prospek pekerjaan di bidang bisa teknik sipil dan juga pendidikan teknik bangunan di PUPR. Nah sekarang kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa, ada Teh Gina. Halo Teh, boleh Halo, disapa? salam kenal semuanya. Iya, mungkin boleh dikenalkan dulu nih Teh ke teman-teman. Teteh tuh sekarang pekerjaannya apa, dan juga mungkin perkenalkan singkat lah tentang Teh Gina nih ke teman-teman. Salam kenal semuanya, aku Gina Afia dari Angkatan 2015 Teknik Sipil. Saat ini aku kerja di salah satu UPT PBJ di Kementerian PUPR. Oke, mungkin di episode kali ini kita mau cari tahu nih Teh tentang PUPR, karena mungkin dari teman-teman ada yang cuman tahu sekilas lah pengen kerja di PUPR, tapi nggak tahu apa itu PUPR gitu. Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman dulu tentang PUPR ini secara singkat itu apa sih gitu fungsinya, dan juga mungkin pekerjaannya seperti apa, dan juga struktur organisasinya mungkin seperti itu. Boleh dijelasin Teh ke teman-teman? Iya, jadi paling secara singkatnya gitu, Kementerian PUPR ini adalah salah satu kementerian di Indonesia yang bergerak di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, jadi Kementerian PUPR ini membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Nah, kalau misalnya Kementerian PUPR sendiri ini misalnya nih secara gambarannya gitu, kayak misalnya membantu masyarakat buat mendapatkan akses terhadap fasilitas infrastruktur publik gitu. Kayak misalnya bendungan, jalan, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih secara garis besarnya. Oke. Tapi kan biasanya banyak bidangnya tuh Teh. Apakah memang kita jadi bingung gitu nantinya mau ke mana-mananya tuh, memangnya di PUPR tuh ada apa aja Teh? Kalau di Kementerian PUPR ini sebenarnya bidangnya itu ada banyak ya. Kalau misalnya secara aku nyebutinnya secara garis besar aja ya, mungkin ada di Direktorat Jenderal Bina Marga, itu tuh kayak direktorat yang menangani masalah kayak jalan, jembatan, dan lain sebagainya yang dibiayai oleh APBN gitu. Nah, kalau misalnya kayak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kayak misalnya yang menangani masalah pembangunan seperti sanitasi, bendungan, terus kayak irigasi, terus air baku, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Cipta Karya itu di bidang keciptakaryaan. Nah, kalau misalnya selain tiga yang tadi juga ada bidang perumahan. Nah, kalau bidang perumahan ya perumahan gitu, kayak yang mempersiapkan perumahan bagi masyarakat kayak rumah-rumah subsidi yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya selain itu juga ada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Nah, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini adalah Direktorat Jenderal di mana aku bekerja sekarang gitu. Kalau Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini biasanya lebih ke masalah pengembangan kompetensi, terus kayak sertifikasi gitu loh, yang kayak misalnya kayak sertifikat ke kompetensi keahlian yang kayak misalnya ahli sumber daya air, ahli yang kayak gitu-gitulah. Nah, selain itu juga ada bidang yang aku sekarang ini bidang pengadaan barang jasa. Nah, itu juga di pengadaan jasa konstruksi ya. Jadi itu juga sama di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Nah, selain itu ada banyak sih, kalau misalnya disebut satu-satu kayaknya nggak bisa di podcast kali ini ya. Mungkin kalau misalnya mau lihat lebih lengkapnya bisa lihat di Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat gitu paling. Oke. Tapi kalau misalnya sebelum kita bekerja nih, kan kita sekarang masih masa-masa kuliah Teh. Apa sih menurut Teteh yang waktu itu Teteh persiapin gitu, atau keterampilan di kuliah yang mungkin relate gitu pas Teteh kerja di PUPR? Jadi selama kuliah itu kan kita ada pengembangan kayak hard skill sama soft skill ya. Kalau misalnya hard skill itu kayak misalnya
kemampuan kita dalam akademis nih, misalnya kayak ya mata kuliah yang biasa kita ambil per semester. Nah, itu kemampuan akademis. Nah, selain itu juga ada kemampuan teknis. Nah, kalau kemampuan teknis itu kayak misalnya kemampuan kita untuk menggunakan aplikasi-aplikasi di bidang keteknik sipilan gitu. Kayak misalnya nih, kayak kita kalau misalnya tugas besar kan suka pakai aplikasi tuh kayak AutoCAD, SAP 2000 dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa membantu kita dalam nanti di jenjang karir gitu. Nah, selain itu juga ada kemampuan soft skill. Soft skill ini ya kayak adik-adik sekalian ini ya yang berorganisasi gitu. Itu kan meningkatkan soft skill kita, kayak misalnya kayak problem solving, terus kemampuan berkomunikasi, terus ya pokoknya yang soft skill gitulah. Tapi kalau misalnya kita tadi kan ada keterampilan software lah gitu, mengoperasikan software. Nah, itu kalau kan kita belajar software banyak banget ya di kuliah, mungkin gak semuanya kita jago gitu, tapi tiba-tiba nanti di kerjaan disuruh pakai software tertentu yang mungkin kita belum mendalaminya banget. Itu ada kesempatan buat belajar gak sih tuh? Kalau di Kementerian PUPR sendiri, ini misalnya kemarin aku sempat pelatihan BIM. Itu kan baru ya, aku pun gak mempelajari itu pada saat kuliah kan. Tapi di Kementerian PUPR sendiri ini semuanya dibantu kok, maksudnya ada pelatihannya tersendiri gitu. Kalau misalnya AutoCAD mah kayaknya hampir semua udah pada ahli ya. Kalau yang lebih detailnya biasanya suka diajarin lagi, ada pengembangan kompetensi yang lebih detail gitu. Jadi nggak mungkin ya kayak kita disuruh terus tiba-tiba ngapain iya, nih? Nggak mungkin. Kalaupun memang misal nih suatu saat tiba-tiba disuruh terus kita bingung nih harus belajar dari mana, terus senior juga misalnya tidak mengajarkan gitu, ya kita paling inisiatif buka-buka di YouTube kali ya. Sekarang kan udah banyak tutorial gitu kan ya di YouTube ya. Sekarang udah zaman teknologi. Iya, jadi kitanya harus kreatif gitu. Oke, setelah mungkin jenjang kuliah nih kita belajar tentang persiapan buat di PUPR-nya, soft skill, hard skill-nya, dan kemudian saat kita memang sudah ingin melamar kerja di PUPR gitu, mungkin apa aja yang perlu kita ikuti tahapannya dan tips and trick biar bisa diterima di PUPR ini teh. Paling aku bisa ngejelasin sebagai pengalaman aku ya di tes CPNS. Pada saat itu tuh aku CPNS tahun 2019 itu pertama-tama itu aku cari informasi terkait pembukaan CPNS di PUPR. Nah, awalnya aku belum tahu nih aku mau ke kementerian mana, instansi mana, aku belum tahu. Nah, aku tuh saat itu nge-follow Instagram info CPNS. Nah, disitulah aku tahu kalau misalnya ada bukaan CPNS di instansi mana aja. Nah, dari situ aku pilih ke yang menurut aku ya, menurut ini preferensi aku pribadi, aku milih ke yang kuotanya itu banyak. Nah, kebetulan di jabatan aku saat itu bukaannya itu sekitar 81 orang. Nah, menurut aku pribadi tuh kayaknya kayak peluangnya lebih besar gitu. Jadi aku memilih ke jabatan aku saat ini gitu, di pengelola pengadaan barang jasa. Nah, habis itu setelah aku udah tahu nih aku mau daftar ke jabatan apa, aku cari informasi, ternyata seleksinya ini ada 3 seleksi CPNS itu. Jadi ada yang pertama itu seleksi administrasi. Untuk seleksi administrasinya sendiri itu kayak yang ngecek administrasi kita, kayak misalnya akte kelahiran, KTP, terus ijazah dan lain sebagainya. Nah, terus selain seleksi administrasi, kalau misalnya kita udah lulus, nanti lanjut ke SKD. SKD itu jadi kayak sistemnya itu computer based. Kita ngerjain 100 soal selama 90 menit. Soalnya itu ada tiga tipe. Yang pertama itu tes intelijensia umum, terus tes wawasan kebangsaan, sama tes kompetensi pribadi. Nah, itu tuh dikerjakan selama 90 menit gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah beres nih kita tesnya, bisa langsung kelihatan tuh skornya karena live streaming gitu, bisa dilihat di YouTube gitu. Jadi kita terbuka gitu. Jadi kita nggak sistemnya sekarang udah terbuka semua tes CPNS itu. Nah, terus kalau misalnya kita lanjut nih ke tahap selanjutnya ke SKB. Untuk lulus ke SKB sendiri itu kuotanya biasanya 3 kali dari jabatan yang dibutuhkan. Misalnya nih kamu daftar ke jabatan aku nih, pengelola pengadaan barang jasa. Kuotanya misalnya 15 orang. Nah, berarti yang lulus SKB itu perankingannya 3 kali kuotanya. Nah, misalnya 15 orang berarti yang lulus ke SKB itu di ranking sampai nomor 45. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah lulus ke SKB itu
beda-beda sih SKB-nya. Ada yang kalau misalnya yang aku jabat saat ini ya, maksudnya kalau misalnya yang jabatan aku saat ini, itu dia tesnya itu ada 2 tipe, ada yang CAT dan non CAT. Kalau CAT-nya itu seperti tadi yang pilihan ganda gitu. Kalau non CAT-nya sendiri, kalau di Kementerian PUPR itu biasanya sih bentuknya psikotes, tapi bisa beda-beda. Kalau misalnya Kementerian PUPR sih itu, tapi beberapa kementerian lain ada yang non CAT-nya itu berupa wawancara dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut aku sih kitanya harus aktif gitu cari informasi. Kalau yang pas teteh apa? Kalau aku mah CAT sama psikotes. Oh. Kalau psikotesnya sendiri itu yang agak berat itu karena ada passing grade untuk integritas, minimal itu nilainya 4, sedangkan kan kita nggak tahu ya kalau misalnya psikotes itu penilaiannya apa gitu. Iya, Jadi iya, yang iya. penting kalau dari aku pribadi sih yang penting tidur cukup, terus jangan terlalu mikir kemana-mana lah, nanti malah takutnya hasilnya jadi jelek gitu. Tapi kalau misalnya belajar yang teori-teoritis yang tadi ada wawasan kebangsaan ya gitu itu teteh belajar dari mana teh? Nah kalau aku sendiri itu belajarnya dari YouTube. Jadi kan kalau misalnya saat itu tuh aku tuh cari-cari informasi, udah dapet nih, aku nge-follow salah satu Instagram tentang info CPNS. Nah dari situ tuh aku tuh tahu kalau misalnya oh ternyata di YouTube juga banyak yang bahas-bahas soal tentang SKD ini yang pengetahuan umum itu. Nah terus akhirnya aku inilah apa sih nonton YouTube gitu pembahasannya. Terus aku juga sering latihan soal, misalnya nih kamu kalau misalnya mau nyoba dengan timing yang sama, misalnya pengen nyobain ngerjain 100 soal 90 menit, kira-kira aku dapat nilai berapa sih gitu ya. Nah nanti kamu bisa ini download, biasanya sih ada aplikasi di App Store ataupun Play Store yang gratis gitu, bisa latihan soal di situ seenggaknya. Tryout gitu, Tryout gitu. Nah kalau misalnya ada budget lebih, bisa beli buku di toko buku lah. Kayak banyak kan yang jual-jual. lihat juga sih sekilas. Suka ada pembahasan juga di situ kadang. Ada juga yang dia tuh ngasih bonus aplikasi gitu. Jadi misalnya dia ngasih QR code. Nah nanti dari QR code itu dia diarahin ke aplikasi di App Store ataupun Play Store gitu sih. Oke. Cukup membantu bagi aku. Oke nih, berarti kalau misalnya kita udah keterima di PUPR, terus itu tuh apakah memang semuanya harus jadi PNS, pegawai negeri sipil atau gimana itu teh? Enggak sih, jadi untuk bekerja di PUPR itu nggak perlu jadi PNS. Ada yang namanya selain PNS itu ada P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Terus selain itu juga ada konsultan individu, kayak gitu sih. Ada juga NRP, kalau NRP itu kayak honorer gitulah. Oke. Kalau misalnya pengen penasaran juga nih teh di PUPR, itu biasanya lingkup pekerjaannya seperti apa teh? Bekerja samanya tuh PUPR dengan apa aja teh? Jadi untuk Kementerian PUPR ini bekerja sama dengan berbagai pihak ya untuk membangun suatu infrastruktur ataupun dalam bekerja itu kan kita pasti selalu bekerja sama pihak lain kan ya. Nah salah satunya itu instansi lain, misalnya kementerian lain gitu, kita kan bekerja sama dengan kementerian lain, terus selain itu juga dengan pemerintah daerah, terus dengan pihak swasta juga, terus ke pihak BUMN juga, lembaga internasional juga kayak misalnya World Bank, terus ADB atau Asian Development Bank gitu, terus lembaga keuangan juga, masyarakat juga, kita juga sama berkolaborasi sama masyarakat juga. Oke, tadi kan Teteh udah mention nih Teh, kalau misalnya PUPR bekerja sama juga dengan pihak swasta. Nah itu gimana sih Teh tahapan pihak swasta itu dalam kalau misalnya dia mau bekerja sama nih dengan PUPR? Jadi untuk pihak swasta maupun BUMN yang mau bekerja sama dengan PUPR untuk misalnya membangun infrastruktur negeri bisa mengajukan dokumen penawaran. Itu untuk sistem pengadaan barang jasanya sendiri itu udah terbuka banget by system gitu di website lpse.pu.go.id atau di spse.icb.pu.go.id, semuanya terbuka di situ. Nah nanti kalau misalnya sudah daftar gitu, nanti pihak Kementerian PUPR akan menilai apakah kualifikasi dari perusahaan tersebut, misalnya kayak kualifikasi teknis, kualifikasi harga, dan kualifikasi lain yang dipersyaratkan apakah udah memenuhi apa belum. Nah nanti Kementerian PUPR yang akan menilai kalau misalnya
udah dianggap memenuhi nih, nanti baru kita lanjut untuk misalnya berkontrak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu secara singkatnya ya. Tapi bentuk kerjasama seperti apa yang biasanya PUPR ingin jalin gitu dengan pihak-pihak lain ini? Kalau misalnya bentuk kerjasamanya sih, misal kita itu kan dalam membangun suatu infrastruktur itu kan gak mungkin yang ngerjain semuanya sendirian gitu. Kita juga kita juga butuh tenaga ahli dari perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN gitu. Nah, jadi kalau paling bentuk kerjasamanya itu kerjasama misalnya dengan perusahaan swasta dalam membangun pekerjaan konstruksi, misalnya dalam membangun bendungan gitu. Selain itu juga kita bekerja sama dengan pihak swasta ataupun BUMN dalam mengerjakan supervisinya, kayak pengawasan dalam pekerjaan konstruksi itu. Kurang lebih sih kayak gitu untuk gambaran secara global ya. Teh, Kayak gitu. kan tadi berarti kan kita kerja ada bagian-bagiannya lah. Nah, tapi kalau misalnya Teteh nih ngerasa nggak sih kalau misalnya peminatan Teteh saat berkuliah, kemudian nanti kerjanya tuh sebenarnya nyambung nggak Teh sama yang Teteh inginkan? Kebetulan kalau aku pribadi sih kebetulan nyambung gitu. Jadi apa yang aku ambil saat tugas akhir dan apa yang menjadi fokus aku saat berkuliah itu kebetulan kepake banget saat aku bekerja. Teteh apa? Dulu tuh aku manajemen konstruksi MK. Oh iya. Jadi banyak dipakai kan kalau misalnya kayak tender, seleksi kayak gitu, banyaknya kayak materi-materi tentang manajemen konstruksi gitu. Tapi Jadi emang kepake banget. mereka nyarinya selalu yang linear sama yang apa yang kita kerjain di kuliah? Itu Apa ada sih, yang nyebrang juga? yang nyebrang juga ada. Jadi itu gimana preferensi masing-masing pribadi kita aja. Kalau misalnya kita pengen nih kayaknya untuk masuk ke situ, kayaknya aku kayaknya bisa deh gitu, tapi aku nggak linear, gimana ya, nggak apa-apa sih, coba aja gitu. Yang penting lulus SKB-nya itu yang kemampuan bidang, jadi memang harus agak lebih belajar lebih gitu, atau SKB-nya paling gitu. Dan nanti juga pas kerja itu pasti akan dibimbing lagi kok gitu. Senior juga pasti akan membimbing kita. Jadi kalau untuk itu sih menurut aku jangan takut ya, yang penting kita percaya aja lah sama diri sendiri gitu, maju aja dulu gitu. Saya takut juga kan, maksudnya kita di kuliah ini belajar banyak bidang kan, ada 6 sekarang tuh, ada keairan lah, jalan dan segala macem. Jadi kita kan bingung, maksudnya belum ada yang benar-benar kayak minat satu hal tuh susah gitu menentuin satu hal. Terus bahkan yang udah TA pun kadang-kadang berseberangan kan kerjanya sama yang apa yang dia bikin saat tugas akhir gitu. Jadi ya bingung juga sih Teh. Terus mungkin kalau Teteh waktu itu gimana pas milih peminatan, kenapa memilih ke situ Teh? Untuk jabatan aku saat ini, jujur aja sebenarnya aku nggak tahu jabatan saat ini itu apa gitu, pengadaan barang jasa apa gitu. Tapi kebetulan mungkin rezeki aku kayaknya ya, mungkin karena doa aku juga kali ya. Jadi kayak ternyata bidang pengadaan barang jasa itu ternyata ya linear sama yang aku ambil saat kuliah yang MK itu. Jadi menurut aku sih ya maju aja dulu, maksudnya kayak pengembangan karir kita itu bisa kemana aja gitu. Jadi ya gimana peminatan kita, terus gimana maunya kita, sebenarnya kan yang menentukan itu kita sendiri ya. Jadi gimana kita aja. Biasanya kalau suka tuh jadi kerja juga enak iya, ya. agak lebih cepat untuk adaptasinya gitu. Oh iya. Tapi kalau misalnya kamu misalnya nih ngerasa aduh gimana ya, kayaknya aku nggak cocok di MK deh, tapi aku udah terlanjur ngambil TA MK, tapi aku kayaknya kemampuan aku di SDA itu aku lebih percaya sama kemampuan aku di SDA, itu nggak apa-apa kok. Pas kerja juga nggak ditanya kok TA-nya apa gitu, apa yang di kuliah mata kuliah yang diambil juga kan semua ada di transkrip nilai kan. Kalau misalnya S1 itu kan belum masuk ke kayak S2 lebih detail gitu ya, lebih menjurus gitu. Menurut aku sih ya ikutin apa kata pribadi aja, maksudnya keinginan kita pribadi itu kayak gimana sih gitu. Harus lebih banyak baca, lebih banyak cari-cari pengetahuan tentang pengetahuan tentang profesi-profesi gitu. Jadi kitanya juga lebih tahu nih kita kira-kira maunya kemana gitu. Sama ada ketakutan lagi nih Teh. Banyak ya takutnya. Nggak apa-apa, wajar, namanya juga kan belum kegambar gitu. Ya mungkin kan teman-teman ada yang macam-macam gitu Teh, kita aktifnya ada yang emang aktif berorganisasi, emang ada yang langsung pulang gitu kan. Itu tuh seberapa, kan Teteh sendiri tadi berorganisasi ya, tadi udah mention juga, apakah memang selinier itu dengan organisasi
sebermanfaat itu nggak sih Teh untuk di pekerjaan gitu? Soalnya kan banyak juga yang Iya. mahasiswa kupu-kupu lah gitu. Sebenarnya untuk soft skill ini memang bisa dilatih juga selain berorganisasi juga kita kalau misalnya ngerjain tugas kelompok itu kan sebenarnya melatih kita dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman gitu ya. Ya karena kita kerja nggak sendiri. Kita juga nggak Bener. mungkin kerja sendirian, kayaknya kalau kerja sendiri nanti kita bakal kesulitan sendiri Kayak gitu gila. kayak aduh gimana ini kesulitan nggak bisa konsultasi sama teman gitu. Sebenarnya sih itu tuh bisa dilatih di mana aja, cuman memang kalau berorganisasi itu agak lebih mudah, jadi kayak lebih terbiasa gitu kan. Kalau berorganisasi itu kadang kita juga komunikasi dengan yang lebih tua kayak misalnya ke dosen kayak gitu kan ya. Terus misalnya nih ke angkatan atas juga kita lebih banyak berkomunikasi, maksudnya jadi kayak kita bisa lebih apa ya, bisa lebih terlatih lah gitu. Tapi kalaupun kita ngelatihnya soft skill terus kan nggak mungkin juga ya, kita kan tetap butuh hard skill gitu, jadi ya tetap harus imbang lah antara soft skill sama hard skill gitu. Kayak kemampuan teknis juga kita harus punya, jangan cuman ngejual skill ngobrol gitu misalnya kayak gitu. Kita harus tetap juga punya hard skillnya, jadi lebih menjual gitu. Emang lingkungan kerja tuh kayak apa sih Teh? Sama Lingkungan kerja itu nggak semenakutkan yang dibayangkan kok. Kayak gimana ya, kalau menurut aku pribadi mah kayak kita tuh lagi ngerjain tugas besar bareng-bareng gitu sih kurang lebihnya mah. Jadi ya simulasi kuliah ini tuh nanti kerja juga Jadi kayak gitu kuliah itu ya. kayak melatih kita buat kayak problem solving kayak gitu-gitulah. Jadi sebenarnya nggak perlu takut kok, maksudnya tidak semenakutkan itu. Sama ini juga Teh. Kan kalau misalnya kita ngerjain tugas gitu ya, ada juga template-nya lah, maksudnya ada bahan bacaannya, modulnya dikasih dosen, atau kita misalnya dapat dari mana itu kan maksudnya udah ada template-nya gitu Teh kalau kita ngerjain sesuatu. Kalau misalnya di pekerjaan apakah kita disuruh doang ini nih ngapain nih kita harus ngapain itu apa, tapi atau memang ada template tertentu Teh? Jadi untuk di tempat aku bekerja sekarang, kebetulan itu kan maksudnya lingkup pemerintahan ya. Untuk pemerintahan sendiri ini kita kan nggak bisa bekerja sendirian gitu, tetap harus ada peraturan-peraturan yang mendukung kita untuk mengerjakan hal tersebut gitu. Misalnya nih kayak pengadaan barang jasa ini menginduknya ke peraturan presiden nomor 12 tahun 2021. Nah di situ tuh udah runtut tuh tentang tata caranya dan lain sebagainya. Nah untuk template sendiri kebetulan di tempat aku bekerja saat ini itu seniornya sangat informatif gitu, berbagi ilmu juga. Memang udah ada template-nya, jadi kita tuh diajarin misalnya untuk aku evaluasi tender atau seleksi itu udah ada template-nya, jadi diajarin nih kira-kira ini cara ngisi kertas kerjanya itu gimana sih, tapi tetap kita juga harus belajar sendiri, baca-baca sendiri tentang peraturan pengadaan barang jasa itu, karena ya namanya kerja di pemerintahan tetap harus tetap harus berpegang sama peraturan. Jadi intinya dikasih tahu lah setidaknya Iya, ya, kita nggak tenang mungkin aja, nggak semenakutkan itu kok. semenakutkan itu bagi saya. Menakutkan karena belum terjun langsung mungkin Iya ya. emang belum pernah, bahkan magang juga soalnya belum pernah berpengalaman kan Teh, Iya, jadi bingung juga sih nanti pekerjaan kayak gimana, lingkungannya gimana kan. Nanti juga pas magang mungkin akan ada gambaran yang lebih jelas gitu ya. Kalau ngobrol gini mah apa ya, kayak masih di angan-angan gitu. Nanti kan ada magang ya, jadi insya Allah lah pasti bisa. Tapi kalau Teteh apa sih kesulitan yang pernah Teteh rasain selama bekerja? Untuk kesulitan sendiri sih sejauh ini memang nggak ada, karena menurut aku maksudnya nggak ada yang berarti gitu, karena menurut aku seniornya juga pada baik, terus informatif. Mereka kan orang-orang hebat ya, maksudnya pada lebih berpengalaman, tapi mereka mau tuh sharing ilmu-ilmunya, jadi kita pun terbantu gitu dengan ilmu-ilmu yang udah di-share sama senior. Terus paling kita tuh harus adaptif ya, karena namanya bekerja di pemerintahan kan kita harus ngikut flow pemerintahan gitu loh. Jadi kalau misalnya ada perubahan peraturan, kita juga harus ikut cepet tuh belajarnya. Aduh peraturan baru lagi nih, berarti evaluasi harus ngikutin peraturan yang baru gitu. Jadi kayak harus lebih adaptif. Terus juga kita kan nggak tahu penugasan apakah kita terus di home base atau
kita bisa dilempar ke luar Jawa atau gimana, itu juga tantangan juga sih. Maksudnya kita harus selalu siap untuk hal itu gitu. Kita harus siap untuk melayani masyarakat lah, itunya apa singkatnya mah. Oh berarti kalau masalah penempatan kayak gitu kita nggak bisa atur ya Teh? Iya nggak bisa, itu gimana kebutuhan instansinya sendiri. Oke, berarti itu ditanyakan ketersediaan kita saat kita awal bekerja mungkin ya? Waktu seleksi administrasi kita tuh kayak udah harus nandatangani surat pernyataan bahwa kita tuh siap untuk ditempatkan di mana saja gitu. Oh tapi kan suka ditempatin di antah berantah gitu tuh. Iya, itu harus siap sih, itu tantangan sendiri sih. Oke, intinya harus berani lah ya. Maksudnya kan PUPR juga ini pekerjaan impian tapi kitanya maunya mudah-mudah aja, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Benar. Kalau sepengalaman Teteh nih selama bekerja di PUPR, Teteh apakah bekerjanya tuh selalu di kantoran, apakah memang selalu di lapangan, apa keduanya gitu Teh? Boleh diceritain? Kalau misalnya untuk jabatan aku saat ini kebetulan lebih banyaknya di perkantoran. Nah tapi kalau memang diperlukan memang ada advising lapangan. Kan kalau misalnya di pengelola pengadaan barang jasa ini kayak lebih ke bagian apa ya, tender, seleksi kayak gitu. Jadi pra konstruksi gitu. Jadi sebelum konstruksi itu berjalan gitu loh. Tapi kalau misalnya dari sepengetahuan aku paling ya itu sih. Apalagi kita perempuan gak sih Teh? Maksudnya kalau ke lapangan selalu gitu kan, apakah jadi berat gitu kan Teh? Paling ini sih aku paling bisa cerita tentang perbedaan pengalaman selama aku dulu bekerja di lapangan. Aku kan sempat magang juga di lapangan ya. Terus perbedaan sama saat ini aku bekerja kantoran gitu. Nah untuk pengalaman aku di lapangan sih emang kita tuh kayak pengetahuannya itu lebih banyak kemampuan teknisnya. Kayak misalnya kita tahu nih realisasi proyeknya ini kayak gimana, terus kita lebih tahu teknis dalam membangun itu kayak gimana sih. Kayak misalnya saat itu aku pernah magang di Japek yang tol Japek yang elevated itu, yang tol MBZ itu. Nah aku jadi tahu tuh kalau misalnya cara erection girder itu gimana, dan itu tuh lumayan membuka pengetahuan aku soal konstruksi gitu. Kan kalau misalnya kuliah itu kita cuman kayak gambaran-gambaran doang ya, kalau misalnya di lapangan itu kayak lebih terbuka gitu, kayak lebih oh gini gitu. Nah kalau misalnya kekurangannya sendiri kalau di lapangan itu memang fisiknya harus kuat, karena kan kalau misal nih seperti yang aku udah jelasin sebelumnya, erection girder itu biasanya kan nyari waktu di mana nggak terlalu banyak lalu lalang kendaraan, dan itu tuh malam kan ya, jadi mau nggak mau kita fisiknya harus kuat. Nah kalau misalnya bekerja kantoran itu kita lebih dilatih untuk lebih apa ya, teliti, misalnya kayak analisis data yang kayak gitu-gitu. Nah untuk waktu kerjanya agak sedikit lebih teratur, tapi nggak teratur banget juga, maksudnya ya seenggaknya nggak terlalu tengah malam, meskipun kadang di perkantoran juga kita suka bawa kerjaan ke rumah gitu, lembur di rumah gitu, tapi ya nggak seberat saat di lapangan lah gitu. Tapi itu semua tergantung preferensi masing-masing, lebih sukanya apakah lebih suka bekerja di lapangan atau perkantoran. Kalau misalnya di direktorat teknis kayak misalnya Bina Marga yang tadi jalan jembatan, terus SDA, bendungan yang gitu-gitu, mereka sih biasanya banyaknya di lapangan. Tapi itu ditanyakan dulu biasanya di awal Teh apa gimana? Misalnya mungkin saya misalnya menghindari gitu yang di lapangan-lapangan misalnya karena gampang pingsan. Ya, terus saya bilang gitu saat wawancara kalau saya lebih senangnya bekerja di kantoran, apakah bisa Teh kalau kayak gitu? Gak bisa sih, jadi kita tuh harus cari informasi dulu tentang jabatan yang kita lamar. Benar-benar kita tuh harus tahu, harus benar-benar ngebuka wawasan. Nah, maksudnya kayak kita tuh harus banyak-banyak cari informasi lah gitu. Tapi biasanya sih tergantung pimpinan sih, maksudnya kayak kadang ada yang di direktorat teknis tapi dia lebih banyak di kantor, kadang ada yang di direktorat kayak aku nih tapi banyaknya ke lapangan gitulah, kayak gimana kebutuhan dari instansinya itu sendiri. Jadi kita tetap aja sih harus adaptif gitu, jadi kayak kita harus ya adaptasi gitu. Tapi gimana sih Teh kesan-pesan saat bekerja di PUPR ini?
Untuk kesan pesannya sendiri ya tentu aja menyenangkan ya, maksudnya kayak ada perasaan senang gitu bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat. Terus selain itu juga kan bekerja sama dengan pihak-pihak instansi lain juga, jadi kita tuh ada rasa gimana ya, rasa senang gitu. Terus kita juga didukung buat selalu mengembangkan kompetensi kita, jadi kita juga akan selalu terus berkembang gitu, kayak ada pelatihan-pelatihan. Terus kita juga didukung untuk sekolah lagi, kan itu lumayan ya, maksudnya sekolah gratis tapi didukung gitu sama instansi di mana kita bekerja Oh gitu. iya sih, itu kadang-kadang ada suatu hal yang kita khawatirkan Iya, gitu, kapan sekolah laginya, kapan ngelanjutinnya kalau misalnya kerja terus menerus Iya, gitu kan. Nah, selain itu juga kayak gimana ya, ada kayak kepuasan tersendiri ketika infrastruktur yang kita rencanakan dan kita bangun itu bisa dinikmati sama masyarakat gitu. Jadi kayak wah, ternyata yang kita rencanakan dan kita bangun itu bisa dinikmati sama masyarakat loh, bermanfaat loh gitu. Oke. Mungkin terakhir teh ke teman-teman sekalian mungkin bisa dijelasin tips and triknya atau mungkin memberi semangat ke teman-teman yang nonton. Ya, halo. Halo lagi. Semangat ya buat teman-teman semua dalam berkarir, mudah-mudahan dimudahkan dalam mencapai cita-citanya. Jangan lupa selain usaha juga kita harus berdoa, karena menurut aku pribadi usaha itu kayak cuman 10%-nya lah, 90%-nya itu kayak didukung sama doa-doa kita gitu. Jadi jangan takut bermimpi, mudah-mudahan kita bisa sukses. Semangat buat semuanya. Sorry. Semangat buat semuanya. Ya teh, itu soalnya bekerja di PUPR tuh salah satu pekerjaan yang kita impikan juga. Iya, semangat ya, mudah-mudahan bisa tercapai semua cita-citanya. Ya, amin. Ada lagi teh mungkin closing statementnya ke teman-teman sebelum kita tutup? Apa ya? Semangat ya buat teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, dalam mencapai karir kita. Jangan pernah takut untuk terus berkembang dan jangan pernah takut buat bermimpi gitu. Awalnya juga aku kayak bisa nggak ya aku kerja di Kementerian PUPR gitu, ternyata bisa gitu. Jadi kita harus optimis gitu sama diri kita sendiri, kita harus percaya sama diri kita sendiri gitu, kalau kita tuh bisa. Jadi semangat buat semuanya. Terus udah disemangatin sama Regina, didoain lagi. Semoga ya, aku juga pengen. Iya, mudah-mudahan atuh ya, jadi kita bisa jadi rekan kerja. Kan seru amin. Maksudnya banyak lulusan UPI gitu. Sebenarnya di angkatan aku juga lumayan banyak loh yang lulusan UPI. Jadi kayak kita tuh ada teman untuk saling sharing gitu. Seneng, seru deh pokoknya. Ya amin deh, semoga ya. Oke teh, mungkin sebelum kita tutup ada cenderamata dari bidang keprofesian. Makasih banget lo teh udah datang ke sini. Sibuk-sibuk datang ke sini tuh jauh-jauh tuh teman-teman. Maaf ya kalau misalnya ada salah kata atau salah perbuatan gitu, diambil yang positif-positifnya aja. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2. Oke, ini teh boleh dibawa pulang. Kenang-kenangan teh dari kita. Iya, makasih banyak ya. Ya, kita juga makasih banyak teh untuk Teh Gina udah menyempatkan waktunya dan juga sharing nih ke teman-teman tentang PUPR, gimana di PUPR-nya dan juga tahapan-tahapannya tadi udah lengkap banget. Dan mungkin kalau misalnya mau lebih lengkap lagi bisa dicek ya, tadi Teteh juga udah mention. Mungkin segitu aja ya teman-teman. Kalau misalnya saya ada salah kata, mohon maaf. Dan mungkin kita bisa ketemu juga di episode-episode berikutnya di podcast Bincang Profil. Nah, mungkin segitu aja. Kita tutup ya. Saya Zafira Jovita selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.